Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmah Madania Salis dengan nomor NIM 1401419340 dari Tombol H. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Perkembangan pada manusia itu pada dasarnya setiap individu itu terus mengalami perubahan. Nah, perubahan ini terjadi sejak lahir hingga tua. Nah, contoh perubahannya seperti apa sih? Contoh perubahannya seperti perubahan tinggi badan. Terus yang kedua, perubahan berat badan. Yang ketiga, perubahan kecakapan. Terus yang keempat, itu berpikir menuju dewasa. Nah, ada salah satu teori, yaitu teori behavior, mengatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor lingkungan. Nah, apa benar sih faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan? Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini dipengaruhi karena gen. Nah, mengapa? Karena setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, struktur rambut, dan struktur mata, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Terus yang kedua ada jenis kelamin. Nah, faktor ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mengapa? Karena yang perlu kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, entah itu dari psikisnya maupun dari fisiknya. Nah, salah satu bentuk contoh dari penjelasan tersebut yaitu kebanyakan perkembangan menuju dewasa itu perempuan itu lebih cepat dibandingkan laki-laki. Terus yang ketiga ada faktor hormon. Nah, faktor ini juga sangat mempengaruhi perkembangan karena jika produksi hormon itu sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh itu akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika produksi hormon itu tidak baik atau tidak berkembang, maka hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan fisik. Terus yang keempat ada faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mengapa? Karena jika kita kekurangan nutrisi, maka bisa menyebabkan proses perkembangan ini tidak baik. Namun jika sebaliknya, kalau kita berlebihan nutrisi, maka hal ini juga bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Oleh karena itu, supaya perkembangan kita itu secara optimal, secara baik, maka asupan yang kita makan juga harus seimbang. Terus yang kelima, ini faktor lingkungan. Faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh faktornya itu seperti faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, jika kita berada di lingkungan yang baik, maka perkembangan kita itu akan baik. Namun sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang buruk, maka akan membawa dampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, sekarang untuk lebih memahami
perkembangan secara dalam, kita harus tahu tentang fakta-fakta yang mendasar perkembangan. Nah, fakta-fakta ini disebut juga sebagai prinsip ya. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam perkembangan? Yang pertama ada perkembangan melibatkan adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal itu lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Terus yang ketiga, prinsip menekankan kenyataan yang timbul dan interaksi kematangan belajar. Dan yang terakhir, perkembangan pengaruh bawaan. Nah, perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga. Nah, cukup sekian penjelasan hakikat perkembangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.